Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arisuddin dengan NIM 22801900059. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Fisika yang diampu oleh Ibu Dina Rahmi Darman, yang dimana pada video kali ini membahas mengenai biografi tokoh, yaitu tokoh yang saya ambil yaitu Albert Einstein. Albert Einstein merupakan fisikawan asal Jerman yang dimana banyak sekali penemuan-penemuan yang beliau temukan, dimana diantaranya terdapat teori relativitas khusus, teori relativitas umum, efek fotolistrik, dan juga kesetaraan massa dengan energi atau yang biasa kita kenal dengan E sama dengan mc kuadrat. Ya, bagaimana kelanjutan dari biografi Albert Einstein? Mari kita saksikan video kali ini. Stay on watching. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan nama Albert Einstein ini. Beliau terkenal di seluruh penjuru dunia dengan penemuannya di bidang sains, terkhusus fisika. Pada tanggal 14 Maret 1879, betapa senangnya pasangan Hermann Einstein dengan Pauline Einstein yang dianugerahi seorang anak. Mereka memberi nama yaitu Albert Einstein. Einstein dilahirkan di kota Ulm di Jerman di negara bagian Württemberg. Tahun 1880, keluarga Einstein pindah ke Munich. Paman Einstein yang tinggal bersama keluarga tersebut adalah seorang insinyur listrik terlatih. Ayah dan pamannya bersama-sama menjalankan bisnis perancangan dan pembuatan alat-alat kelistrikan seperti dinamo. Einstein kecil kesulitan dalam mempelajari cara bicara. Dia juga memiliki kebiasaan untuk membisikkan kata-kata ke dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum mengatakannya dengan jelas. Karena hal ini, dia mendapatkan julukan dari pembantu keluarganya, yaitu Der Depparte, atau anak yang bodoh. Orang tuanya concern dengan hal ini. Mereka berusaha memberikan pendidikan terbaik untuk anak sulungnya ini. Tahun 1894, perusahaan Hermann dan Jacob bangkrut karena DC kalah dari AC. Akhirnya mereka menjual pabriknya itu. Akhirnya anggota keluarga Einstein pindah ke Milan. Setelah beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke Pavia, Italia. Saat itu, Einstein berusia 15 tahun dan dia tidak ikut ke Italia. Ayahnya meminta dia untuk menyelesaikan studinya di Munich. Dan ayahnya juga ingin Einstein mengambil jurusan Electrical Engineering. Tapi Einstein berselisih dengan pihak sekolah karena dia tidak suka dengan metode pengajaran di sana. Pada akhir tahun 1894, Einstein menyusul keluarganya ke Pavia. Dia meyakinkan sekolah untuk membiarkannya pergi dengan menggunakan surat dokter. Einstein sangat jenius dalam ilmu matematika dan fisika. Saat berusia 12 tahun, dia belajar sendiri soal aljabar dan geometri. Einstein juga menemukan bukti orisinalnya mengenai Pythagoras saat berusia 12 tahun. Wajar saja jika pihak sekolah agak berat untuk melepaskan Einstein. Tahun 1895, Einstein berusia 16 tahun. Dia kembali ke Jerman dan dia mengikuti ujian masuk di Swiss Federal Polytechnic School di Zurich. Tapi dia tidak memenuhi standar di beberapa bidang. Namun nilai fisika dan matematikanya sangat bagus. Jadi pihak sekolah merekomendasikan Argovian Cantonal School di Switzerland. Einstein menyelesaikan sekolah menengahnya di sana. Di sana, Einstein tinggal di rumah Profesor Jos Winteler, yang juga merupakan guru di sekolah tersebut. Prof. Winteler memiliki seorang putri bernama Mary. Einstein jatuh hati kepadanya. Januari
1896, dengan persetujuan ayahnya, Einstein menanggalkan kewarganegaraannya di Jerman untuk menghindari wajib militer. September 1896, dia lulus ujian masuk di Swiss Matera dengan nilai yang sangat bagus. Di tahun yang sama pula, Mary Winteler pindah ke Augsburg untuk mengajar. Di sekolah itu, Einstein bertemu dengan Mileva Maric, wanita berusia 20 tahun, berkebangsaan Serbia. Beberapa tahun kemudian, persahabatan mereka berubah menjadi cinta. Tahun 1900, Einstein lulus ujian dalam bidang matematika dan fisika, serta mendapatkan penghargaan dari Federasi Pengajar. Januari 1903, Einstein dan Maric menikah. Setahun kemudian, Hans Albert lahir, dan pada tahun 1910, anak keduanya yang bernama Edward lahir. Di tahun 1921, Einstein memenangkan penghargaan Nobel kategori perdamaian. Dia mendedikasikan penghargaan ini untuk keluarga pertamanya. Untuk Edward, Einstein menulis betapa dia menikmati puisi dan gambarnya Edward. Seseorang yang saya anggap sebagai sifat alami saya, diserang penyakit mental yang tidak bisa disembuhkan, kata Einstein. Einstein bagaikan dewa dalam ilmu pengetahuan, tapi dia sangat manusiawi dalam hal cinta. Sepanjang hidupnya, Albert Einstein menerbitkan ratusan buku dan artikel. Dia mempublish lebih dari 300 tulisan ilmiah dan 150 non-ilmiah. Pencapaian Einstein ini membuat namanya menjadi sinonim dari kata jenius. Einstein mungkin lebih dikenal melalui rumus E sama dengan mc kuadrat dan senjata atom. Bersumber dari National Geographic, pada tahun 1920-an, saat tinggal di Berlin, Einstein berkolaborasi dengan ilmuwan asal Hongaria yang juga merupakan asistennya yang bernama Leo Szilard untuk mengembangkan dan mematenkan alat penghemat energi. Meski paten mereka tidak pernah dipasarkan, karya mereka berdua ini diakui dan melibatkan Einstein dalam perlombaan membuat bom atom selama Perang Dunia II. Szilard dan Einstein terus berhubungan meskipun kerjasama mereka telah berakhir. Di tahun 1933, Adolf Hitler menguasai Jerman. Szilard menemukan reaksi berantai nuklir. Di tahun 1939, dia yakin bahwa ada ilmuwan Jerman yang sedang mengerjakan senjata atom dengan menggunakan pengembangan ilmiah selama ini. Dan rumus E sama dengan mc kuadrat ini adalah cikal bakal munculnya bom atom tersebut. Maka dia segera menghubungi Einstein dan memintanya untuk memperingati Presiden Roosevelt. Mendengarkan kabar itu, Einstein sangat shock dan ketakutan atas bahaya yang akan timbul dari teori relativitasnya. Einstein sama sekali tidak pernah berniat atau membayangkan teorinya ini sebagai sebuah senjata. Tapi dengan cepat dia memahami konsepnya. Einstein segera menulis kepada Presiden Roosevelt untuk memperingati dan menggambarkan apa yang terjadi jika ilmuwan Nazi menjatuhkan bom di atas Amerika Serikat. Presiden Roosevelt menanggapi sangat serius surat ini. Pada tanggal 21 Oktober 1939, Presiden Roosevelt membentuk sebuah tim ilmuwan. Tim ini ditugaskan untuk mengerjakan sebuah proyek yang bernama Manhattan Project. Sebuah proyek top secret yang mengembangkan bom atom. Proyek ini hanya didanai $6.000. Jadi, Einstein dan Szilard menyurati presiden lagi. Szilard menulis sebagian besar surat tersebut. Dia juga mengancam akan mempublikasikan kunci dari penemuan nuklir ini jika tidak ada penambahan dana dari presiden.
Diketahui Einstein membantu dalam Manhattan Project tersebut, namun keterlibatannya sangat minim. Karena background Einstein yang cukup radikal, tim ilmuwan ini tidak merekomendasikan Einstein untuk bekerja sama di sana. Pada akhirnya, Einstein tidak pernah bekerja di Manhattan Project. 6 Agustus 1945, sebuah bom atom yang diberi nama Little Boy jatuh di atas tanah Hiroshima. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom atom lainnya yang bernama Fat Man menghancurkan Nagasaki di Jepang. Kedua bom atom ini membunuh antara 129.000 sampai 226.000 jiwa. Kebanyakan adalah penduduk sipil. Bom ini juga berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Ini pertama dan satu-satunya bom nuklir yang digunakan sampai saat ini. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tapi nama Einstein terus dikaitkan dengan senjata ini. Dia sangat hancur mendengar berita tentang Hiroshima dan Nagasaki. Dihantui rasa bersalah. Baginya pengeboman ini seharusnya tidak perlu. Kedamaian tidak dapat dijaga dengan kekerasan. Itu hanya dapat dicapai dengan cara saling mengerti, kata Einstein. Setelah 70 tahun lebih dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, penggunaan senjata nuklir telah dilarang di seluruh dunia. 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan dalam yang disebabkan oleh pecahnya aorta perut. Einstein menolak untuk dioperasi. Pada usianya yang ke-76, Albert Einstein meninggal dunia di rumah sakit Princeton. 7,5 jam dari kematiannya, otak Albert Einstein diambil tanpa persetujuannya dan keluarga dengan alasan untuk diteliti. Baik, mungkin cukup sekian dari video penjelasan video biografi dari Albert Einstein. Bila ada kekurangan-kekurangan maupun kesalahan-kesalahan dalam informasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.